Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Badan Takmir serta pengurus serta keimaman Masjid At-Taqwa Perkamil dan jamaah salat Isya tarawih dan zikir yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, segala puja, puji dan syukur mari selalu kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi. Malam hari ini malam yang ke-15 dengan izin dan rahmat Allah semata. Bersama kita kembali dapat melaksanakan sholat isya berjamaah dan dilanjutkan dengan tarawih dan zikir nanti. Salawat dan salam semoga tercurah selalu kepada yang mulia junjungan kita tercinta baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga serta sahabat beliau. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, setiap datang bulan Ramadan, bahkan di saat kita Ramadan, ada satu ayat yang selalu dijadikan andalan, yaitu ayat dalam surah Al-Baqarah. Insya Allah banyak yang hafal karena ayat ini sangat populer di tengah masyarakat kita, yaitu ayat yang bunyinya Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jamaah sekalian, ayat ini ada sambungannya, bahwa di dalam surat Al-Baqarah itu 5 ayat Allah berbicara tentang masalah puasa dan Ramadan. Mulai dari ayat tadi disambung dengan ayat ayyaman ma'dudat dan seterusnya, sambung ayat yang berikut syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, sambung lagi ayat yang keempatnya wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib hingga akhir, dan seterusnya yang terakhir pembahasan berkenaan dengan tentang puasa wa hilla lakum lailatas siyami rafatu ila nisaikum sampai akhir. Nah, jamaah sekalian, 5 ayat yang berturut-turut ini, ada satu ayat yang keempat. Ini tidak berbicara tentang Ramadan maupun puasa, yaitu ayat wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, katakan aku datang. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku akan ijabah permintaan hambaku jika ia meminta. Falyastajibu, hendaklah dia memohon ijabah dariku. Jamaah sekalian, anjuran dari Allah untuk berdoa kepada Allah, Allah selipkan di antara pembahasan Ramadan dan puasa. Ada apa sebenarnya? Ulama kita memberikan satu pemahaman, mendapatkan satu isyarat bahwa diselipkannya doa di tengah pembahasan puasa dan Ramadan adalah isyarat kita sangat dianjurkan untuk banyak berdoa kepada Allah di bulan Ramadan. Itulah sebabnya Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Al-Majmu' beliau katakan dengan bahasa yustahab, dianjurkan, disunnahkan untuk memperbanyak doa di bulan Ramadan, baik yang berkenaan dengan kepentingan akhirat maupun dunia, baik yang berkenaan dengan orang-orang yang kita cintai maupun orang-orang Islam secara umum. Jamaah sekalian, bahkan di dalam ayat itu ada selipan yang lebih halus. Kalau dalam ayat lain Allah mengatakan ud'uni astajib lakum, minta nanti aku akan ijabah. Di sini juga Allah menyebutkan tentang itu, tapi ada tambahan. Tambahannya di mana jamaah? Selipan ini menarik, sangat halus sekali.
Fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, katakan aku ini dekat, kata Allah. Seakan di sini ada isyarat yang Allah mau sampaikan, wahai umat Islam di bulan Ramadan, perbanyaklah kau berdoa kepadaku, karena di bulan ini aku sungguh amat sangat dekat untuk mengijabah doa-doa kalian. Jamaah yang dirahmati Allah, apa yang disampaikan ini dikuatkan dengan hadis-hadis Nabi, di antaranya hadis riwayat Ibnu Majah, An-Nasai, At-Tirmidzi, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Thalathatun la turaddu da'watuhum." Ada 3 tipe manusia yang doanya tidak ditolak oleh Allah. 1, al-imam al-adil, doanya pemimpin yang adil. Yang kedua, shaim hatta yumsi, doa orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Dan yang ketiga, da'watul mazlum, doa orang yang teraniaya. Lebih dipertajam lagi dengan hadis Nabi riwayat Ibnu Majah, hadis yang sahih. Apa kata Nabi? Inna lis-shaim inda fitrihi la da'watan matur. Sesungguhnya orang ketika dia berbuka puasa, doanya tidaklah tertolak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih hebat lagi dalam hadis riwayat An-Nasai, di mana Rasulullah mengatakan sesungguhnya pada bulan Ramadan setiap siang maupun malam ada satu doa orang berpuasa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, semua ini adalah mendukung apa yang disampaikan pertama, bahwa di bulan Ramadan alangkah mahalnya harga orang yang beriman yang berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti di bulan ini jangan pernah meremehkan doa untuk kita panjatkan. Kenapa? Mengingat tadi jamaah, ayat, isyarat ayat, petunjuk hadis, dan satu hal mari kita pahami, di bulan Ramadan ini Allah mencurahkan kasih sayang dan rahmatnya tidak sama dengan di bulan-bulan yang lain. Di bulan Ramadan ini Allah curahkan rahmatnya jauh lebih besar, jauh lebih hebat. Mana buktinya? Jamaah yang dirahmati Allah, contoh ini kalau dikupas nanti panjang lebar, saya cukup mengambil satu contoh. Hadis riwayat Imam Abu Dawud, di mana Rasulullah bersabda, isinya begini: orang yang mengeluarkan zakat di bulan Ramadan seperti berzakat 70 kali di luar Ramadan. Orang yang bersedekah di bulan Ramadan seperti berzakat. Bisa dibayangkan, orang melakukan satu ibadah di bulan Ramadan ini, Allah curahkan pahala tidak sama dengan di bulan-bulan yang lain. Bulan yang lain ceritanya bagaimana? Kebaikan itu balasannya 10, kata Allah Subhanahu wa taala dalam satu ayat. Tapi di bulan Ramadan Allah gandakan sampai 70 kali lipat. Subhanallah. Sedangkan jadi pegawai negeri pemerintah kasih gaji 13, bagaimana gembiranya? Bagaimana kalau pemerintah umumkan di bulan Ramadan tetap kerja, gajinya 7 kali lipat? Saya kira kendati lapar, kendati mengantuk, tetap bagaimana supaya bisa kerja, gaji 7 kali lipat, tapi tidak mungkin akan mereka lakukan hal itu. Tapi bagi Allah yang maha segala maha, itulah yang Allah lakukan. Jadi bagaimana perhatian dan kasih sayang Allah di bulan Ramadan sekali lagi tidak sama dengan di bulan-bulan yang lain. Kemudian jamaah sekalian, ada satu petunjuk yang disampaikan oleh Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat Nabi. Bawalah kebutuhanmu di saat engkau menjalankan kewajiban, kata beliau. Ketika kita sedang Ramadan menjalankan perintah Allah, disitulah selipkan permintaan demi permintaan. Pertanyaannya jamaah, di dalam bulan Ramadan ini, kapan waktu yang bagus kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala? Setidaknya ada 3 waktu jangan kita lewatkan, karena Ramadan kita kurang lebih masih ada 16 atau 15 hari ke depan, kemungkinan 16. Jamaah sekalian, yang pertama, waktu yang terbaik adalah di saat kita bangun sahur.
di saat sepertiga malam. Sering kita mendengar ada hadis qudsi di mana Allah Subhanahu wa taala disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap sepertiga malam, setiap malam Allah turun ke langit bumi, rahmatnya maksudnya mendekat. Kemudian Allah mengatakan, mana hamba-hambaku yang beristighfar, aku akan ampuni. Mana yang meminta, aku akan beri. Mana yang berdoa, aku akan ijabah. Artinya apa jamaah? Dalam perjalanan kita 24 jam ini, bukan pagi waktu yang terbaik, bukan siang waktu yang terbaik, bukan sore waktu yang terbaik, bukan awal malam waktu yang terbaik, tapi sepertiga malam, inilah waktu yang paling agung dari 24 jam yang kita miliki. Di waktu itu, pintu langit sedang dibuka selebar-lebarnya. Malah dalam hadis qudsi tadi, apa kata Allah? Allah menunggu, mana hamba-hambaku yang beristighfar. Kita ditantang sama Allah. Mau mengajukan proposal apa tidak? Dan dijamin sama Allah, aku akan ampuni. Yang meminta, aku akan beri. Yang berdoa, aku akan ijabah. Ini luar biasa, jemaah. Saat Allah menanti, kita malah nggak mau mengajukan proposal. Oleh karena itu, saya berpesan untuk diri saya dan kita semua. Masih ada 16 hari ke depan. Setiap bangun sahur, usahakan jangan cuma makan. Kalau kita bangun sahur hanya untuk urus perut, hanya untuk makan minum, apa bedanya dengan anak SD? Mereka juga bangun sahur, makan minum. Berarti kelas puasa kita tidak jauh dengan mereka. Apa bedanya dengan puasa kita di masa lalu? Bangun sahur hanya untuk urus perut, makan minum. Naikkan derajat, manfaatkan kesempatan. Apa itu? Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan. Dari sebahagian malam, bangun kata Allah bertahajud. Kita disuruh, diminta sama Allah untuk bertahajud. Dan kita sekarang berada di momentum yang sangat indah, sangat luar biasa. Kenapa? Jamaah sekalian, orang kalau dibangunkan di bulan-bulan yang lain tengah malam, sulitnya minta ampun. Coba bangunkan orang, tahajud, susah. Dipanggil saja jam 3 malam atau jam 2 malam, bangun-bangun mau makan. Nggak usah males, kamu aja. Tapi kenapa di bulan Ramadan hanya dengan satu kata? Sahur, sahur, sahur. Oh iya. Kenapa kok di bulan Ramadan mudah? Ini ada rahasianya jamaah. Karena di bulan ini Allah menurut. Allah betul-betul turun tangan membantu memudahkan kita. Maka di saat kita dimudahkan bangun di malam yang begitu mulia, di waktu yang begitu mulia, alangkah ruginya kalau hanya untuk urusan makan dan minum. Maka bertahajudlah. Walau hanya 2 rakaat. Kalau nggak bisa tahajud, ya ngajilah. Kalau hanya beberapa ayat, malah ulama kita menganjurkan kalau perlu tengah malam sempatkan waktu untuk bertahajud, paling tidak menjelang waktu subuh. Kemudian kalau sudah nggak bisa, ya wiridlah, zikirlah, salawat. Kalaupun sudah tidak bisa, doa yang tadi Allah menunggu, mana permintaan kita. Kalau berdoa juga sudah tidak bisa, saya hanya bisa mengatakan wassalamualaikum. Berarti orang ini seakan sudah tidak membutuhkan Allah. Dan mari kita ingat, Allah tidak butuh kita, kita yang butuh Allah.